Bahan yang digunakan ialah katun, semi-linen, light denim dengan pilihan warna pink, off-white, denim blue, baby Tosca, dan hitam. Ini di Into Motion Festival ini saya menampilkan batik Mataram yang sebelumnya saya desain secara khusus untuk tampil baru ya, tampil secara urban, menampilkan ikon dari kota Mataram yaitu Sangkareang. Fashionista desainer Lina Sukijo menampilkan koleksi bertajuk Royal Glamour dengan inspirasi koleksi menggabungkan kemewahan dirancang dengan detail yang mengesankan paduan bahan bludru dan jacquard. Dengan menggunakan warna bold dapat memberikan kesan glamor. Dalam koleksi ini menggunakan bahan bludru, jacquard dengan motif bahan geometris dan floral. Dalam koleksi kali ini, Lina Sukijo menampilkan keindahan, keseimbangan, dan harmoni, di mana setiap potongan dan warna saling berinteraksi untuk menciptakan sebuah karya yang menyatu, memancarkan elegansi dan merayakan keunikan setiap artikel. Elegansi dan glamor semakin dipertajam dengan warna-warna bold seperti hitam, maroon, turquoise, coklat. Glamor semakin terlihat dengan tambahan detail Swarovski patch embroidery. Sebanyak 8 koleksi ditampilkan dengan siluet A-line dan H-line. Fashionista Najwa Yanti dengan brandnya Bella Barik menampilkan koleksi bertajuk Dua Sisi Dunia yang bekerja sama dengan Dekranasda Kota Mataram. Terinspirasi dari keindahan gerbang Sangkareang dan kerang mutiara Nusa Tenggara Barat, Sangkareang merupakan gunung yang menjadi gerbang dari Gunung Renjani, mewakili sisi dunia tanah dan udara dengan filosofi penjaga tanah Nusa Tenggara Barat. Kerang mutiara memiliki makna filosofi kekayaan laut bumi NTB yang membawa filosofi kesejahteraan. Karena nilai tinggi dari hasil laut ini telah dikenal di seluruh dunia, mewakili sisi bawah laut Nusa Tenggara yang keduanya telah amat sangat terkenal di dunia. Koleksi dengan style feminin, elegan, mix art of it yang menampilkan ikon batik Mataram yang merupakan dua kebanggaan NTB yang mewakili dua sisi dunia, darat dan laut di Nusa Tenggara Barat. Kedua ikon yang dijadikan motif pada batik Mataram ini adalah Declaration of Local Wisdom dari Dekranasda Kota Mataram berkolaborasi dengan Bella Barik,
sebagai urban established brand yang akan menampilkan 8 outfit dengan look glam of 80s mengacu pada tren Strive Retrospective 2026. Keunggulan koleksi ini yaitu beberapa item outerwear-nya yang fungsional. Satu desain dapat dipakai menjadi berbagai gaya berbeda, motif batik dengan motif gerbang sangkareang, kerang, mutiara dengan isen-isen segitiga, linear gunung, motif bulat, mutiara, motif awan-awan. Bahan yang digunakan ialah katun, semi-linen, light denim dengan pilihan warna pink, off-white, denim blue, baby tosca, dan hitam. Ini di Into Motion Festival ini saya menampilkan batik Mataram yang sebelumnya saya desain secara khusus untuk tampil baru ya, tampil secara urban, menampilkan ikon dari kota Mataram yaitu Sangkareang. Sangkareang itu adalah suatu gerbang di Gunung Rinjani. Nah, satu lagi adalah ikon mutiara Lombok gitu ya, mutiara kerang Lombok. Nah, dua sisi dia kenapa? Karena Sangkareang itu berada di pegunungan, di daratan, sedangkan mutiara itu berada di lautan. Yang saya angkat dalam satu desain hadir dalam batik kontemporer. Jadi kali ini baru ditampilkan di batik Mataram dengan cita rasa, dengan desain yang global. Mudah-mudahan bisa diangkat ke mata dunia. Saya mendapatkan full support dari Ibu Wali Kota Mataram, Ibu Kiki Noliskana. Beliau mempercayakan desain batik Mataram ini untuk diangkat ke level yang agar bisa dinikmati oleh semua, bahkan di dunia. Kalau sebelumnya kan mungkin terkesan batiknya tuh tradisional seperti itu ya. Nah, kali ini saya tuh ingin membawa batik Mataram agar lebih keren, lebih urban, lebih bisa dinikmati sama ya kalangan yang lebih muda atau wanita with young spirit kayak gitu. Warna-warnanya juga makanya tadi saya pakai yang vibe seperti fuchsia, baby turquoise, dan hitam putih kan selalu abadi ya. Jadi warna-warna itu yang saya ketengahkan sesuai dengan tren dari 2026 yaitu Strive. Fashionista desainer Kurzem Karzai menampilkan koleksi dengan tema Swarna Dipa yang terinspirasi dari kejayaan Kerajaan Sriwijaya dan kemegahan warisan budaya adat Palembang, Sumatera Selatan. Berasal dari bahasa Sanskerta, Swarna Dipa memiliki arti yaitu Ratu Pulau Emas yang mengingatkan kembali kepada julukan kuno Pulau Sumatera, yakni Pulau Emas nan kaya. Koleksi ini merupakan bentuk penghormatan terhadap kekuatan, keanggunan, dan kemewahan perempuan Indonesia atas jati dirinya sendiri.
Koleksi ini ingin memadukan keindahan kain songket Palembang dengan sentuhan modern, bukan hanya sekedar busana namun sebagai sebuah kebangkitan warisan. Swarna Dipa merupakan penghormatan kepada warisan budaya Sriwijaya dan pemimpin perempuan masa kini yang memiliki rasa percaya diri, kecerdasan, dan ketangguhan. Swarna Dipa hadir dalam siluet yang modern namun syarat dengan makna. Koleksi modest wear ini terinspirasi dari kejayaan Sriwijaya sehingga menggunakan warna-warna seperti emas, marun hingga hijau jamrud. Dipadukan dengan benang emas yang berkilau, motif songket menghadirkan simbol kemakmuran dan kekuatan yang tak lekang oleh waktu. Koleksi Swarna Dipa menggunakan teknik draping tanpa memotong kain songket dengan kombinasi abaya dan dress dari bahan organza. Menjadi sebuah perjalanan lintas zaman dan perayaan seni warisan Indonesia yang dihidupkan kembali dalam balutan kemewahan modern. Saya mengangkat kain songket dari Sumatera Selatan bekerjasama dengan UMKM Bayangkari Sumatera Selatan bersama Ibu Dewi Andirian. Saya mengolah songket menjadi outer tanpa ada cutting ya, jadi tekniknya teknik draping yang saya padukan dengan beberapa dress, abaya, kemudian juga ada kemeja, ada skirt, ada juga long pant palazzo seperti itu. Kemudian juga saya padukan dengan aksesoris seperti bros atau choker. Memang gabungan di beberapa daerah ya, yaitu dari Sumatera Selatan, karena memang saya mengambil tidak satu kabupaten, jadi memang untuk ininya ngambil beberapa wilayah. Untuk inspirasi sendiri saya memang temanya kan Swarna Dipa ya, saya mengangkat kejayaan dari Sriwijaya. Ya, jadi karena songket ini sangat rumit membuatnya, motifnya, jadi saya mengusahakan untuk tidak di-cutting, jadi memang menggunakan teknik draping. Untuk material sendiri saya padukan dengan bahan-bahan organza, ada tulle, ada les juga ya, supaya lebih ringan. Karena kan ini kan berat ya gramasinya, jadi saya padukan dengan bahan-bahan lebih lembut, lebih ringan, seperti organza, kemudian ada tulle, ada juga les. Mungkin kalau untuk ready-to-wear itu pemilihan benangnya lebih tipis ya. Saya juga pernah di Indo MF tahun lalu mengangkat songket juga, tapi songketnya ini lebih ringan, jadi benangnya lebih katun. Ya, jadi bisa dibuat outer jaket, kemudian juga ada kemeja juga bisa. Sebagai desainer kita kan tentu punya ini ya, ciri khas ya, DNA. Itu sih yang harus dipertahankan, gitu kan. Jadi menjual sesuatu yang memang punya ciri khas sendiri, ya tidak mudah untuk diciplak. Gitu. Punya DNA, punya storytelling yang bagus, ya punya histori seperti itu. Alright, fashionistas, see you on the next runway. Bye!